tragis seorang remaja yatim piatu berinisial AAP yang terpaksa mencuri 4 tandan pisang demi menghidupi adiknya menjadi viral dan menyentuh hati banyak orang. AAP yang tinggal di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah harus menghadapi nasib yang sangat pahit setelah aksinya diketahui warga. Bukannya mendapat simpati atau bantuan, ia justru diarak keliling kampung dalam kondisi yang memalukan. Peristiwa ini menimbulkan gelombang kecaman di media sosial, sekaligus memunculkan simpati yang besar terhadap AAP dan adiknya. Di tengah gelombang perasaan haru dan amarah publik, pendakwah kondang Gus Miftah bergerak cepat untuk memberikan bantuan kepada AAP. Merasa terenyuh dengan kondisi remaja tersebut, Gus Miftah melalui yayasan miliknya segera mengutus tim untuk menemui AAP dan adiknya. Bantuan berupa uang tunai puluhan juta rupiah diberikan untuk kebutuhan sehari-hari mereka, memastikan keduanya tidak lagi harus berjuang keras hanya demi makan sehari-hari. Tidak hanya berhenti di situ, Gus Miftah juga memberikan bantuan yang bersifat jangka panjang. Ia berkomitmen memberikan beasiswa pendidikan untuk AAP hingga jenjang kuliah. Beritanya semalam dan hari ini saya mengutus pengurus yayasan untuk datang ke sana. Mudah-mudahan yang bersangkutan bisa melanjutkan sekolah dan melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Terima kasih yang sangat sebesarnya kepada ulama tersebut, katakan seorang Gus. Artinya melihat seperti ini mungkin nangis. Nangis hatinya itu merasa bersalah. Lalu spontanitas memberikan membantu daripada anak muda tersebut. Ini sesuatu yang memang kita berikan apresiasi. Nanti ada ulama-ulama dan beliau salah satu pencetus katakanlah. Iya, yang membantu pertama kali anak muda tersebut ada bentuk perhatian uang, dan ini menjadi wasilah pintu-pintu para agnia, para donatur, para orang-orang kaya ini ikut serta membantu daripada anak yatim tersebut. Tidak hanya Gus Miftah, kejadian yang menimpa AAP juga menarik perhatian luas dari berbagai pemuka agama. Mereka turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas perlakuan yang diterima remaja yatim piatu tersebut. Dalam pandangan para tokoh agama, tindakan warga yang menghakimi dan mempermalukan AAP di depan umum bukan hanya mencederai nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga melanggar ajaran agama. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai perbuatan zolim yang sangat dilarang dalam Islam maupun agama lain yang mengajarkan kasih sayang dan penghormatan terhadap sesama. Ya, artinya ini pelajaran sangat penting buat kita semua ketika terjadi di kalangan masyarakat ada orang yang tidak mampu, meskipun dia orang tua, anak muda, mencuri satu tandan pisang demi menghidupi daripada keluarganya, karena kemiskinannya, karena kefukuraannya. Dan ini pelajaran buat kita semua, jangan menghakimi. Hampir lagi anak muda itu diarak sepanjang jalan, bahkan yang menonton itu jumlahkan puluhan orang yang sangat banyak. Yang dicurinya hanya satu tandan pisang. Bukan hanya diaraknya saja, bahkan divideokan secara beramai-ramai. Yang lebih ironisnya lagi adalah ditanya pemuda tersebut. Lalu bagaimana hati kita? Hanya sebuah mencuri satu panen pisang, kemudian mereka diarak, bahkan dihakimi. Nauzubillah, hanya mencuri satu panen pisang. Di mana hati nurani kita? Kita lihat orang-orang yang korupsi kepada bangsa negara kita, jumlahnya triliun, 350 triliun, 500 triliun. Mereka mencuri, merampok ke negara. Ini hanya satu pandan pisang yang dicuri sehingga dihakimi. Di mana hati nurani kita?
Ini pelajaran penting buat kita, karena kemiskinan, kata Rasulullah SAW, lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum dianggap beriman kepada Allah. Umrahmu, hajimu, sholatmu, puasamu, baca Quranmu, zikirmu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum engkau menafkahkan harta yang kamu cintai untuk diberikan kepada saudaramu. Ya Gani ngeliatnya tuh kasihan sih, soalnya kan anak yatim, nggak ada orang tuanya, dia ngidupin adik-adiknya, dia nggak ada kerjaan, jadi istilahnya itu jalan satu-satunya mungkin ya jalan pintasnya adalah mencuri. Jadi ya sangat disayangkan kalau misalkan masyarakat nggak memperhatikan warga yang di bawah ini, yang kesusahan lah pokoknya. Ya artinya tanggung jawab kita bersama, jangan sampai ada satu warga rela mencuri demi kebutuhan mencukupi keluarganya. Berlagi ini anak yatim yang memang kewajiban yang ada di Al-Quran, maka hendaknya kita perhatikan, lebih memperhatikan daripada masyarakat yang memang jatuh dalam kemiskinan. Berlagi anak yatim, bantu mereka. Meskipun usia 17 tahun dia tidak mampu, kewajiban kita untuk memberikan yang terbaik berupa kebutuhan-kebutuhan mereka, makan, uang, pakaian yang baik, gizi, pendidikan. Ini salah satu tanggung jawab bagi kita semua, apalagi ada RT RW. Nah ketika ada warga seperti ini kan malu. Artinya disorot masyarakat, warga mana? Ternyata warga Pati. Demi mencuri, demi untuk makan, apalagi dihakimi ramai-ramai. Ya Allah, ini kezoliman, dan ini kezoliman yang sangat besar. Warga di situ kok Seperti itu menilai dengan emosi. Coba dong pakai hati. Kalau seandainya, apa kalian di situ berpahala? Oh enggak, berdosa, zolim semua. Yang gebukin, yang kamerain, semuanya itu berdosa. Dan itu zolim, bentuk kezoliman yang harus hendaknya kita hentikan. Jangan menghakimi sepihak, tapi ayo pakai hati nurani. Yang dicuri apa? Kalau memang yang atas-atasan, yang korupsi besar-besaran, itu boleh dihakimi. Bahkan dalam Nabi itu kisos. Tangan. harusnya dimusyawarahkan dulu ya Pak seperti itu. Ya ketika terjadi pencurian, yang dicuri itu kan hanya satu tandan pisang. Maka hendaknya kita lebih bijak untuk daripada menghakimi anak muda tersebut. Satu hal yang sangat kita sayangkan, yang pertama memang ada perbuatan hal yang tidak dibenarkan, baik dari sisi agama ataupun hukum yang berlaku di negara kita. Apapun yang namanya tindak pencurian itu tidak dibenarkan. Namun kalau dari sisi agama Islam syariat, sebelum memang terkesan itu ekstrim, pencuri di tangan atau seperti apa. Tapi yang namanya qadhi atau majelis hakim tuh meneliti, menelisik, menelusuri sedalam mungkin penyebab kenapa si pelaku melakukan tindak pencurian itu. Misalnya ini sudah anak yatim, remaja, putus sekolah, di bawah ekonominya bisa dibilang orang miskin. Ini tidak serta-merta ini menjadi salah mutlak itu pelaku pencurian si anak tadi nih gitu. Kalau misalnya dalam zaman khalifah, sahabat-sahabat baginda Nabi, malah yang dijadikan yang nanti dijatuhi hukuman, dijatuhi denda itu adalah Amirul Mukmininnya, gubernurnya, pejabat pemerintahnya. Kenapa ada di rakyat kalian ada yang miskin sampai melakukan tindak pencuri karena menahan laparnya sampai melakukan pencuri itu, jadi majelis hakim menjatuhkan hukuman denda kepada pemimpinnya, kepada pemerintahannya. Jadi seperti itu. Jadi jangan merasa bersih, jangan merasa paling benar, jangan merasa paling suci menjadi orang. Zolim ketika melakukan sesuatu hal yang tindaknya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.